Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan klien, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Definisi dari penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan bukan dengan maksud pengobatan, melainkan untuk menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih dan dalam waktu yang cukup lama. Penyalahgunaan ini akan menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial. Menurut Parto Diharjo, jenis-jenis nabza dibagi menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Etiologi dari penyalahgunaan nabza yang pertama karena faktor individu, misalnya ingin diterima dalam suatu kelompok. Yang kedua, faktor lingkungan, misalnya keluarga yang kurang harmonis dan kontrol sosial yang kurang baik. Yang ketiga, memiliki teman pecandu nabza. Selanjutnya, mengalami masalah ekonomi, pernah mengalami kekerasan fisik, emosi, atau seksual. Dan yang terakhir, memiliki masalah hubungan dengan pasangan, kerabat, maupun keluarga. Tahapan penyalahgunaan nabza menurut Badan Narkotika Nasional yaitu karena coba-coba. Pada tahap ini, seseorang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga akan mencoba menyalahgunakan nabza. Yang kedua, sosial. Pada tahap ini, seseorang menggunakan nabza hanya untuk kesenangan. Yang ketiga, situasional. Seseorang menggunakan nabza sudah termasuk tahap yang lebih tinggi dari tahap sosial. Yang keempat, ketergantungan, yaitu tahap akhir penyalahgunaan nabza. Seseorang merasa sudah tidak dapat hidup apabila tidak menggunakan nabza. Gejala yang dapat muncul dari penyalahgunaan nabza yang pertama yaitu merasa ingin menggunakan obat secara terus-menerus. Yang kedua, muncul dorongan kuat untuk selalu menggunakan nabza. Yang ketiga, merasa dosis yang digunakan terasa kurang dan muncul keinginan untuk meningkatkan dosisnya. Yang keempat, melakukan apapun untuk mendapatkan atau membeli nabza, misalkan dengan mencuri. Yang kelima, tanggung jawab dalam bekerja tidak terpenuhi. Selanjutnya, tetap menggunakan nabza, meskipun akan berdampak buruk pada kehidupan sosial maupun psikologis. Dan yang terakhir, akan melakukan aktivitas yang berbahaya dan merugikan orang lain. Sedangkan, apabila nabza yang disalahgunakan adalah kokain, maka gejala putus obat yang dialami adalah depresi, gelisah, tubuh terasa lelah, terasa tidak enak badan, nafsu makan akan terus meningkat, mengalami mimpi buruk yang terasa sangat nyata, serta lambat dalam beraktivitas. Patofisiologi dari penyalahgunaan nabza. Nabza merupakan obat, bahan, dan zat bukan makanan yang apabila dikonsumsi akan berpengaruh pada susunan syaraf pusat dan kemudian akan menimbulkan suatu ketergantungan. Dalam proses dikeluarkannya zat adiktif, akan terjadi reaksi dari tubuh pasien atau pecandu nabza, yaitu akan mengalami sakit yang terasa sangat berat atau dapat dikenal juga dengan sakau. Dampak yang akan terjadi dari penggunaan nabza yang pertama yaitu pada gangguan sistem saraf pusat, selanjutnya gangguan pada jantung dan pembuluh darah, gangguan pada kulit, gangguan pada paru, gangguan pada darah, dan yang terakhir gangguan pada pencernaan. Untuk penata laksanaan atau penanganan penyalahgunaan nabza didasarkan pada kondisi dan nabza yang disalahgunakan. Rehabilitasi merupakan upaya yang tepat untuk menangani kecanduan nabza. Di Indonesia, rehabilitasi mempunyai 3 tahap, yaitu detoksifikasi, terapi perilaku kognitif, dan bina lanjutan.
Untuk terapi yang diterapkan di Indonesia antara lain yaitu cold turkey, hidroterapi, substitution, rapid detoxification, abstinentia totals. Konsep asuhan keperawatan. Faktor yang mempengaruhi yang pertama, predisposisi. Meliputi biologis, psikologis, dan sosiokultural. Yang kedua, faktor presipitasi yaitu meliputi nature, yaitu meliputi biologis, psikologis, dan sosiokultural. Yang kedua, origin, yaitu dapat berasal dari lingkungan internal maupun eksternal individu. Yang ketiga, timing, yaitu meliputi kapan terjadinya, berapa lama individu terpapar stresor, dan berapa sering mengalami stresor. Yang terakhir yaitu number, yaitu jumlah stimulus atau stresor yang dialami oleh individu dalam satu periode waktu. Penilaian stresor yaitu secara kognitif, fisiologis, afektif, dan perilaku. Sumber coping yang pertama personal ability, yang kedua social support, yang ketiga material assets, yang keempat positive belief. Mekanisme coping merupakan kemampuan mengatasi masalah yang dimiliki oleh klien akan menghasilkan mekanisme coping konstruktif atau destruktif. Kemampuan klien dalam mengatasi masalah yang memunculkan mekanisme coping konstruktif digunakan sebagai dasar perawat untuk menyusun kegiatan yang bertujuan untuk menguatkan kemampuan dari klien. Sedangkan kemampuan klien dalam mengatasi masalah yang memunculkan mekanisme coping destruktif akan digunakan sebagai dasar penyusunan kegiatan untuk melatih keterampilan dan kemampuan klien menurunkan tanda dan gejala. Rentang respon kontinum merupakan suatu rangkaian yang terbentang antara respon adaptif dengan maladaptif. Untuk asuhan keperawatannya, kami mengambil diagnosa keperawatan ketidakefektifan coping dan penurunan coping keluarga. Untuk intervensinya sendiri, yang pertama untuk ketidakefektifan coping dengan perawatan penggunaan zat terlarang, yaitu instruksikan pada klien mengenai efek penggunaan zat terlarang, misalnya secara fisik, psikologis, dan sosial. Yang kedua, bantu pasien dalam mengembangkan mekanisme coping yang efektif dan sehat. Yang ketiga, diskusikan pentingnya untuk tidak menggunakan zat terlarang. Yang kedua, penurunan coping keluarga dengan meningkatkan coping, yaitu menggunakan pendekatan yang tenang dalam memberikan jaminan, turunkan stimulus yang dapat diartikan sebagai suatu ancaman, dan yang terakhir, dukung keterlibatan keluarga dengan cara yang tepat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.